Bayangkan kalau kita berada di sebuah planet baru. Dalam planet baru itu, katakanlah kita kemudian tidak mengenal sama sekali. Seperti itulah keadaannya gambaran hari ini. Nah, Unsettled World ini menjadi sangat jelas ketika kemudian kita berhadapan dengan masalah pandemi ini. Semula diprediksi itu hanya di Tiongkok saja dan sekarang ternyata terjadinya secara global. Tadinya kita melihat seperti ini wabah-wabah. Saudara bisa lihat di sini ya. Dulu ada flu Asia. Flu Asia itu dulu hanya menerjang Singapura dan Jepang pada tahun 1957. Kemudian juga terjadi flu Hong Kong, itu juga hanya terjadi di India, Filipina, dan Australia. Kemudian Ebola yang sangat terkenal itu hanya terjadi di Kongo saja. Kemudian juga SARS, itu terjadi di Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, dan Kanada ya, pada tahun 2002. Nah, ini kemudian disusul dengan flu burung itu di Amerika, Meksiko, Kanada pada tahun 2009. Ini semua adalah pada pandemi yang sifatnya adalah lokal-lokal, tidak menjadi satu yang sifatnya global. Jadi kalau kita perhatikan, memang prediksi dengan apa yang menjadi nyata ini, kenyataannya berbeda sekali. Kemudian kita juga mengatakan transmisi ini butuh waktu lama. Ternyata belakangan ditemukan, WHO mengatakan bahwa apakah itu virus, apakah itu bakteri, apakah itu parasit, ya, salah satu dari tiga ini, itu berkembangnya 36 jam sekali. Coba kita lihat di sini ya. Ini studi yang dilakukan oleh WHO menemukan bahwa antara tahun 1980 sampai tahun 2013 ya, itu ada 12.000 lebih outbreaks. 12.000 lebih outbreaks ini diamati oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Nah, tetapi dari 12.000 lebih signal-signal ini, kemudian WHO ini mengerucutkan dan menemukan ternyata ada sekitar 30 yang perlu diwaspadai setiap tahunnya. 30. Bayangkan, tadi Anda melihat ada 12.000 outbreaks ini sebetulnya yang berpotensi menjadi outbreaks dan bisa menyebar ke seluruh dunia. Tetapi selama itu bersifat lokal dan kemudian WHO menemukan lagi ini bisa berada dalam 36 jam dan sebetulnya sekarang ini ada 7.000 yang potensial setiap bulannya. Dan WHO kemudian juga diaminkan oleh Bill Gates beberapa waktu yang lalu tahun 2015 dalam salah satu penjelasannya di TEDx. Dia mengatakan dalam ceramahnya, dia mengatakan bahwa 80% bangsa-bangsa kelak tidak siap menghadapi pandemi ini. Tidak siap menghadapi virus. Dulu kita disiapkan untuk menghadapi bencana nuklir. Tapi sekarang kita ternyata tidak siap dalam menghadapi pandemi ini. 80% bangsa tidak siap. Wajar kalau Indonesia tidak siap hari ini. Tapi kita tidak bisa mengatakan kita tidak siap terus. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita keluar dari persoalan-persoalan seperti ini, karena ini akan menjadi biasa terus. Akan menjadi sangat biasa sekali ke depan. Nah, apa yang mau saya sampaikan pada Anda tentang penyebaran pandemi ini? Begini, ini semua ada hubungannya dengan ekspansi manusia yang sangat luar biasa. Bayangkan ketika manusia, jumlah penduduk bumi itu menyentuh 1 miliar, tambah lagi 2 miliar, 3 miliar, akan terjadi terus ekspansi manusia terhadap alam. Prof. Emil Salim pernah mengatakan kepada saya bahwa suatu ketika atau tidak lama lagi, dan ternyata sekarang sudah menjadi kenyataan, pantai utara Pulau Jawa akan tenggelam. Tinggi permukaan, tinggi tanah di Jalan Sudirman Tamrin itu semakin hari akan merosot, setiap tahun akan merosot sekian sentimeter. Dan sekarang kita rasakan dampaknya, banjirnya, yang mengakibatkan air laut semakin intrusi masuk ke dalam. Tapi ini bukan satu-satunya. Kita menyaksikan sekarang yang namanya lahan gambut itu di tempat makhluk-makhluk tertentu itu justru sekarang dikuasai oleh manusia, ditanami oleh tanaman-tanaman tertentu demi kepentingan manusia. Kita menyaksikan hutan dibuka dan di situ tinggal manusia. Di setiap tempat itu ada makhluknya. Dan virus bakteri itu punya rumahnya sendiri. Barangkali mereka bisa tinggal di buaya atau di biawak, ya, di dalam ular, dalam kelelawar, dan lain sebagainya. Aman bagi hewan-hewan itu, tetapi tidak aman bagi manusia.
Dan sekarang ketika manusia ekspansi mengambil bagian dari alam ini, maka kemudian dia mulai menyerang kepada manusia. Kemudian tadinya diduga ini tidak mematikan, virus ini, COVID-19 ini tidak mematikan, ternyata sekarang mematikan. Kita juga menyaksikan lagi, tadinya kita pikir hanya menyerang orang tua. Hari-hari ini kita menyaksikan banyak kaum muda yang juga terserang. Ya, kita bisa lihat di sini data ya, yang menyerang kaum muda, jumlah kematian akibat COVID-19 tadinya hanya 3%, kemudian yang berusia 80 tahun itu cukup besar, 70-79 tahun ada 8-9%, dan kemudian dan seterusnya, Anda bisa lihat sendiri di situ. Tetapi hari-hari ini kita menyaksikan teman-teman kita, dokter-dokter muda yang berusia 30-an tahun juga menjadi korban. Dan kita mendoakan mereka agar beristirahat tenang abadi di sana, dan kita berterima kasih atas pengorbanan mereka, dan tentu saja mereka adalah pahlawan bagi kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudara juga bisa menjaga keluarga saudara-saudara sendiri. Jadi ini adalah dampak kematian akibat COVID-19 yang sekarang ternyata juga mulai menyerang kaum muda. Tadinya kita anggap itu tidak begitu berbahaya, sekarang ternyata kita menyaksikan sangat berbahaya. Kemudian kita menyaksikan tadinya dampak ekonominya sangat terbatas. Sekarang dampak ekonominya sangat luas. Tadinya kita menduga harga saham paling turun hanya sekitar 10%, indeks saham gabungan. Ternyata hari ini sudah turun sekitar 25-30% hanya dalam hitungan 3 minggu. Dan global ekonomi tadinya kita perkirakan hanya turun 0,5%. Sekarang kita lihat global ekonomi ternyata turun bisa lebih dari 1%. Ini ada beberapa skenario. Kalau dia berhenti di kuartal pertama, maka pertumbuhan ekonomi dunia hanya turun sekitar 0,8%. Jadi ini sudah lebih dari 0,5%. Tapi kalau terus sampai kuartal kedua, kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi dunia bisa 1-2%, yang artinya akan banyak negara yang pertumbuhan ekonomi negatif dan masuk ke resesi. Kalau kuartal keempat tentu saja sudah mulai sedikit lebih membaik. Mudah-mudahan kita harapkan. Kita menduga musim panas ini akan berakhir. Musim panas akan berakhir, tetapi kita lihat kurvanya ya, dari total kasus itu dan total kematian, Anda bisa lihat sampai bulan Maret itu kasusnya ternyata kurvanya eksponensial, bergerak naik ke atas begitu ya, naik ke atas. Nah, jadi kita belum tahu ini apakah ini akan berakhir pada musim panas, karena sekarang sudah di belahan bumi sebelah utara itu sudah mulai masuk spring ya, sudah mulai masuk musim yang berubah, sudah mulai keluar dari musim dingin. Tetapi angka korbannya justru masih terjadi di Amerika Serikat, di Eropa, ya, dan juga di negara-negara lainnya.